haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anak ustadzah di rumah semuanya? Semoga tetap semangat luar biasa dalam menuntut ilmu dan terus belajar. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah dalam kenikmatan yang penuh dengan nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa juga kita senantiasa bersyukur, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu thalabul ilmi, karena thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin, baik muslimah maupun muslimin ya. Dan pada pagi hari ini kita tak hentinya juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti keteladanan beliau. Dan pada pagi hari ini Ustadzah ingin menyampaikan materi tentang kekhasan sekolah Islam terpadu, di mana kita ketahui bersama, ahlan wa sahlan kepada peserta didik baru, yaitu anak-anak kelas 7, dan selamat pula kepada anak-anak yang sudah bisa naik kepada jenjang lebih tinggi lagi, yaitu kelas 8, kemudian juga kelas 9. Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustadzah yang ustadzah cintai, ustadzah ingin menyampaikan bahwa sebelum ustadzah menyampaikan kekhasan tentang sekolah Islam terpadu, yang ingin ustadzah ingatkan kembali adalah bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, dan ilmu adalah ibadah. Ilmu juga merupakan sarana ibadah, sehingga hendaknya dengan ilmu dan ibadah itu akan melahirkan sosok-sosok muslim yang punya karakter yang ideal. Di antaranya mungkin yang kelas 8 dan 9, setiap hari Senin mungkin dibacakan salah satu dari teman kita, yaitu karakter apa sih yang harus dibentuk dari anak-anak sekolah Islam terpadu. Di antaranya adalah salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, harisun ala waqtihi, qawiyul jism, kemudian ada munazzamun fi su'unihi, dan nafi'un li ghairihi. Itu semuanya harus dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, hadirnya SMP IT Samrotul Fuad ini diantaranya adalah kita tahu bahwa pendidikan Islam terpadu Samrotul Fuad yang kalian semua berada di dalamnya sebagai santri dan santriwati ya, itu tentunya perlu tahu mengapa saya harus sekolah di SMP IT Samrotul Fuad. Tidak lain, insya Allah ini bentuk dari ikhtiar para orang tua kita agar kita sebagai seorang muslim itu bisa bersifat tawazun, di mana pendidikan di SMP IT Samrotul Fuad itu ingin mengarahkan kepada pendidikan yang diharapkan oleh generasi Islam, yaitu pendidikan yang seimbang antara kurikulum umum dan pendidikan agama. Sehingga sekolah Islam terpadu sendiri itu adalah sekolah yang memadukan antara akliyah, ruhiyah, dan jazadiyah. Allah memberikan kita komposisi dalam diri kita itu ada akliyah, ada ruhiyah, dan ada jazadiyah. Semuanya harus diberi makanan. Dan di SMP IT Samrotul Fuad ini ingin mengantarkan kepada para peserta didiknya untuk bisa semuanya
baik secara akliyahnya, ruhiyahnya maupun jasadiyahnya, menjadi generasi-generasi yang rohani. Sehingga seperti kemarin, dari misi SMP ITS Samrotul Fuad sendiri adalah memadukan nilai-nilai Islam pada semua kegiatan. Nah, anak-anak ustadzah yang ustadzah cintai, mungkin untuk bisa memadukan antara pelajaran akademik yang umum dengan agama, modal utama dari diri kita, karena kita lagi berada mungkin di rumah ya, karena hampir semua mayoritas pelajar itu menggunakan metode belajar di rumah atau daring ya, sehingga walaupun di rumah tetap semangat belajar karena tadi ilmu adalah ibadah, itu yang menjadi dasar kita. Kemudian untuk bisa meraih nilai-nilai agar kita bisa berhasil dalam meraih ilmu dan ibadah yang diajarkan oleh Islam, maka modal utamanya yang pertama adalah yaitu adanya kesadaran membangun tanggung jawab diri sendiri atau al-mas'uliyatul fardiyah. Nah, ini membangun kesadaran tanggung jawab diri sendiri. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu merupakan fardu ain. Fardu ain itu adalah ketika kita sebagai seorang muslim, maka dikenakan untuk wajib setiap masing-masing diri menuntut ilmu. Jadi tidak boleh diwakilkan menuntut ilmu. Dan kalian walaupun berada di rumah itu harus tadi membangun kesadaran tanggung jawab diri bahwa saya selama di rumah itu harus tetap belajar dan tetap belajar. Artinya membangun kesadaran diri ini harus diterapkan, sehingga kalau kita belum sadar membangun tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, maka ilmu itu akan tidak ada manfaat, bahkan mungkin ilmu itu menjadi tidak barokah karena kita tidak punya tanggung jawab. Oleh sebab itu, nanti kita kembali kepada Allah secara diri sendiri, maka kita pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang diri kita, termasuk usia kita, usia sekolah, maka harus belajar. Nah, ini yang pertama. Jadi ada kesadaran membangun tanggung jawab. Sehingga sebagaimana karakter, kita harus bisa harisun li waqtihi, yaitu bisa membagi waktunya, yaitu waktu untuk belajar ada, waktu untuk beribadah ada, waktu untuk istirahat ada, waktu untuk bermain juga ada. Kemudian prinsip dari sekolah Islam terpadu untuk bisa kita meraih nilai-nilai agar apa yang diharapkan oleh kita antara pelajaran umum dengan agama itu bisa terimplementasikan. Kalau tadi yang pertama membangun kesadaran untuk bertanggung jawab, yang kedua adalah dengan kematangan jiwa untuk bisa berpikir. Artinya apa? Atau dalam bahasa ininya ya al-yatimah ala nafsihi. Nah, itu artinya apa? Bahwa kita ini sekarang bukan anak yang dikatakan kecil lagi, tapi kita sudah mulai memasuki usia di mana kita sudah pada jenjang SMP. Artinya kita sudah lebih besar dari tahun kemarin. Alhamdulillah yang kemarin SD sekarang bisa masuk di SMP. Yang kemarin kelas 7 bisa kelas 8. Yang kemarin kelas 8 naik ke kelas 9. Artinya kematangan jiwa kita dalam berpikir sudah harus dirubah. Kita sudah tidak seperti anak SD atau bahkan anak TK lagi yang penuh dengan bermanja-manjaan. Tidak. Akan tetapi emosional kita harus ditata. Kemampuan berpikir kita juga harus ditata. Nah, inilah yang kemudian keterpaduan antara pola pikir kita, jiwa kita, ruhiyah kita, dan jasadiah kita itu harus bisa seimbang. Inilah dari prinsip sekolah Islam terpadu. Kemudian
tujuan dari pendidikan sekolah Islam terpadu adalah yang pertama, ingin menuntaskan sasaran pembelajaran yang dicanangkan pemerintah dalam konteks kurikulum nasional. Jelas. Jadi di samping kita itu ada kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah atau kedinasan atau umum, itu kita juga insya Allah yang kedua yaitu mengajarkan kemampuan anak dalam ibadah. Nah, ini diantaranya yaitu untuk memperkuat pembelajaran agama Islam, ya, yaitu dengan pembiasaan. Kemudian tadi membina karakter setiap peserta didik untuk bisa menjadi generasi pemimpin yang cerdas. Nah, ini yang kekhasan dari sekolah kita itu diantaranya tadi adanya kurikulum umum juga masuk, agama juga masuk, kemudian ada capaian yaitu karakter untuk bisa memimpin menjadi pemimpin yang cerdas dan takwa, ya. Ini jadi anak-anak ustadzah yang ustadzah cintai, mungkin harapan kita tadi dengan adanya kekhasan dari sekolah Islam terpadu itu endingnya adalah Syakhsiyah Islamiyah, yaitu mencetak generasi-generasi yang berkepribadian Islam. Karena apa? Kita harus meyakini bahwa dengan ilmu dan iman maka kita itu bisa meraih apa yang dinamakan dengan kebahagiaan, apa yang dinamakan dengan kesuksesan. Sebab orang berilmu tanpa iman juga akan melahirkan keangkuhan dan kesombongan. Atau misalnya seseorang menjadi ahli atau seseorang yang berhasil menemukan sesuatu, dia akan tidak melibatkan Allah di dalamnya, sehingga merasa dialah yang menjadi penemu, sehingga menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh. Juga ketika seseorang diberi keluasan rezeki menjadi seorang yang kaya raya, ketika tidak dibekali iman, maka ia menjadi orang yang tidak dermawan atau orang yang tidak peduli dengan sesama yang lainnya. Nah, inilah yang tidak diharapkan oleh kita. Sehingga pada pembelajaran yang ada di SMP ITS Samrotul Fuad untuk bisa mampu menjadi generasi yang bersyakhsiyah Islamiyah, yang memiliki kepribadian Islami, itu diantaranya kita melatih pembiasaan di rumah untuk ibadah, sholat 5 waktu. Sudah semuakah kita menjalankan kewajiban sholat 5 waktu? Terutama yang kelas 7, bagi yang belum, ayo, itu merupakan kewajiban kita semua. Kita sudah usianya rata-rata 12 tahun, maka wajib untuk sholat 5 waktu. Kemudian tilawah, kita dekat dengan Quran, tilawah dan murojaah, tahsin dan tahfidz setiap hari, itu juga harus dilatih. Nah, ini kekhasan dari SMP ITS Samrotul Fuad atau sekolah-sekolah Islam terpadu, di mana pembelajaran Al-Quran senantiasa melekat pada anak-anak untuk menjadi pembiasaan keseharian. Sebelum belajar umum, kita dibiasakan dibekali dengan dekat dengan Allah melalui lisan kita yang senantiasa berzikir kepada Allah, yaitu pagi hari sudah sholat duha, kemudian tilawah, murojaah, kemudian belajar. Kemudian juga kita mungkin nanti dilatih untuk bisa terbiasa dengan saum, ya, sholat sunnah Senin Kemis. Nah, sholat sunnah Senin Kemis ini diharapkan untuk menumbuhkan rasa pembelajaran afektif kita, pembelajaran sosial kita. Kenapa? Minimal kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang di sana
itu tidak bisa makan atau yang lapar, beginilah ya. Itu bisa juga nilai-nilainya, atau melatih diri kita untuk bisa banyak lebih merasakan betapa orang-orang yang kita masih bersyukur ya, orang-orang di sana itu mungkin masih yang tidak seberuntung kita. Nah itu kita dilatih. Kemudian bersedekah, insya Allah program dari Sekolah Islam Terpadu, alhamdulillah setiap tahun itu sekolah kita menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban yang berasal dari infak-infak atau latihan kurban yang berasal dari infak Jumat. Nantinya mungkin ini menjadi program kita bersama. Nanti Walas mengumumkan setiap berangkat itu diusahakan untuk bisa membawa infak ya. Tujuannya bukan untuk apa, tapi itu untuk melatih kita jiwa berkorban ya. Nanti untuk korban dibelikan sapi atau kambing. Kemudian binaan dari peserta didik di SMP ID Samratul Fuad itu juga harus mampu memberikan dasar-dasar kepemimpinan. Nah ini kepemimpinan ya. Kepemimpinan ini juga kalau ketika kita tidak dalam masa daring atau pembelajaran daring, yaitu dengan dilatih setiap hari Jumat kita ada pramuka di situ, kita dilatih. Mungkin untuk yang kelas 8-9 persiapkan diri dalam rangka pengejawatan kepemimpinan dan membentuk karakter bangsa itu adalah dengan ikut terlibat di organisasi-organisasi seperti OSIS, Keronisan, dan sebagainya. Kemudian di SMP ID Samratul Fuad juga memiliki kekhasan untuk bisa mengembangkan peserta didik dalam pengembangan wirausaha. Ya, nanti kalau kita sudah normal, belajar normal, itu kita dilatih untuk berwirausaha, ada Jumat Market. Kemudian juga ciri khas dari sekolah Samratul Fuad SMP ID Samratul Fuad yaitu pengembangan pola perilaku hidup sehat secara Islami. Nah, insya Allah semoga perilaku hidup sehat secara Islami itu bisa kita terapkan dalam keseharian, apalagi di masa pandemi ini. Itu di mana orang-orang disuruh setiap saat untuk cuci tangan. Insya Allah kita sudah terbiasa karena seorang muslim itu semuanya hampir anggota-anggota yang terlihat itu 5 waktu dibasuh, dan itu menjadikan hidup kita lebih sehat secara Islami. Kemudian ada juga yaitu pengembangan minat dan bakat ya, melalui eskul ya. Terus kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk bisa pengembangan penambahan wawasan Islamiyah ya, yaitu pola hidup gemar beribadah ya, agar kita senantiasa semangat dalam beribadah. Itu saja mungkin yang bisa Ustazah sampaikan, bahwa modal utama untuk bisa jangan lupa modal utama untuk bisa meraih kesuksesan, nilai-nilai yang ada pada diri kita untuk bisa tawazun antara akliyah, ruhiyah, dan jasadiyah adalah yang pertama membangun kesadaran diri untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu kematangan ya, kematangan jiwa kita. Artinya ada 2 yang perlu ini ya, kita bukan anak kecil lagi, kita sudah harus bisa menata diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Kira-kira itu saja yang bisa Ustazah sampaikan, lain waktu disambung, dan Ustazah akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.